Ya, dan sesuai judulnya, kalau ternyata inflasi didapati lebih tinggi dari 5%, maka kita kemungkinan akan mendapatkan kendala, yaitu emas kemungkinan akan gagal kembali untuk naik, bahkan kali ini mungkin gagal untuk tembus 1972 atau bahkan 1975. Tapi yang jelas, ini adalah suatu hal yang cukup logis, karena inflasi yang terlalu tinggi itu berarti membuat PR serius untuk Fed, dan kemungkinan masih bisa mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga besok malam. Jadi sebelum itu, kita akan lihat beberapa level penting untuk emas ataupun pound sterling dan juga bahkan crude oil. Let's check it out. Ya, seperti yang kita duga, ternyata dolar atau indeks DXY bergerak turun setelah sebelumnya pullback dengan mendekati level resisten. Dan dia turun di bawah level 130.60, kembali dengan ancaman serius berikutnya adalah level support terdekat 102.95. Apakah dia kali ini mampu untuk mendekati atau bahkan tembus dari level support 102.95 atau malah terpental atau dalam hal ini berarti rebound? Oke, kita cek lebih lanjut dengan kondisi dari MACD. Lagi-lagi MACD sebagai indikator penolong dan pembantu kita menunjukkan kondisi yang sebetulnya dia menjelang posisi pemangkasan ataupun pemotongan. Jadi kalau misalkan ini crossover kembali, kita akan dapatkan tekanan yang lebih serius, maka ini harusnya kembali sampai ke 100.92. Atau bisa saja ini malah terjadi triple bottom dan akhirnya mengalami kenaikan. Semuanya akan ditentukan oleh data inflasi, sehingga hati-hati nanti malam. Saya akan lebih fokus untuk menunggu wait and see saja, atau kalaupun Anda sudah bertransaksi, begitu ada terkena TP pertama, Anda skip terlebih dulu, Anda exit terlebih dulu, lalu kemudian wait and see sampai nanti malam. Lalu kemudian kalau kita lihat dari kasus daily chartnya, lagi-lagi kondisi candlestick kemarin ternyata betul-betul ditutup oleh hangman, sehingga kemungkinan potensi penurunan harusnya masih bisa terjadi. Bagaimana dengan MACD? Ya, masih dengan kondisi crossover, dan kita semakin melihat dari sisi volumenya semakin banyak untuk sisi merah, artinya penurunan. So, ini harusnya masih tetap dalam jalur penurunan, tapi lagi-lagi kita harus waspada dengan kondisi inflasi yang bisa saja mengejutkan. Kalau ternyata sampai rilis secara ekstrim di atas 5%, itu yang tidak diinginkan oleh para pelaku pasar. Tapi kalau misalkan katakanlah 4,2, 4,5, well, saya rasa market masih bisa adjust ya, atau menyesuaikan diri. Nah, bagaimana dengan kondisi dari US Treasury Yield? Kondisinya tidak jauh berbeda, dan dia ditutup dengan kondisi shadow ataupun ya long upper shadow. Berarti kita dapatkan apa yang kita inginkan, yaitu terkait dengan rejection dari zona resisten, termasuk juga potensial dari double top, kemudian dari kondisi MACD yang juga flat tapi juga sudah crossover. Dan yang tak kalah penting, kalau kita lagi-lagi kecilkan grafik ini, maka kita sedang melihat pola dari descending triangle sepertinya masih cukup kuat untuk menekan potensi penurunan. Tapi hati-hati dengan kondisi support yang sedang diuji saat ini, atau yang akan berpotensi berperan sebagai neckline. Karena kalau misalkan dia tidak tembus, berarti kita tidak akan dapatkan yang namanya double top. Nah, sementara di grafik keempatnya, kita akan dapatkan potensinya kurang lebih dalam hal ini dia betul-betul dalam jalur penurunan, walaupun secara keseluruhan kita belum terbebas dari nuansa sideways. Jadi kalau misalkan saya tarik seperti ini, maka kemungkinan triangle, dan lagi-lagi kasusnya hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan US dollar sebelumnya, tapi US dollar sudah mengalami penembusan lebih dulu zona support. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah US Treasury juga akan mengalami hal sama. Tapi tunggu dulu, ada hal yang kemungkinan sebagai alternatif. Kalau tadi sebagai range yang cukup besar, Anda juga bisa tarik dengan areal yang relatif kecil di sini, dan kita akan lihat small descending triangle. Dan itu artinya, kalaupun terjadi spike, saya tidak berharap itu spike yang terlalu bertahan lama atau bahkan tembus resisten, melainkan dia akan tembus ke zona supportnya. Oke, dengan demikian, kita akan berharap dari kondisi malam nanti, kemungkinan pound sterling sekarang sedang swing high, tapi jangan percaya dengan penguatannya terlebih dulu, karena kondisi dari internalnya sendiri tidak terlampau bagus, berarti dia hanya bergantung kepada pelemahan atau penguatan US dollar. Tentunya kalau misalkan inflasi dari Amerika mengakibatkan dolar mengalami pelemahan, kita mungkin akan melihat kenaikan tersebut at least mungkin menguji kembali 2598 atau bahkan sampai ke 1.2660-an yang kita nantikan sejak kemarin. Tapi hati-hati, begitu dia sudah mencapai puncaknya 1.2660-an, saya rasa komitmen ataupun apa yang terjadi di Inggris sendiri ini masih bisa menekan kembali. Jadi hati-hati, kita belum ke langkah rally yang terlalu besar. Atau bahkan
sebelum itu dia sudah ditekan terlebih dulu dan mengabaikan data inflasi ataupun penguatan US dollar. So pertanyaannya adalah apakah pound sterling mampu untuk menghadapi range market sendirian tanpa mengindahkan ataupun justru mengabaikan data inflasi Amerika? Itu yang akan kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari kondisi daily chart, ya ini yang membuat kemarin kita sempat mengingatkan bahwasanya kalaupun dia naik tapi kondisinya masih terlalu rapat, terlalu dekat dengan kondisi resisten yang sebelumnya di 1.2550 dan kondisi candle terakhir. Anda perhatikan dengan long bar seperti itu, kemudian 3 candle terakhirnya berarti kita confirm mendapatkan dark cloud cover atau mungkin ini lebih kepada evening star karena pola 3 candle adalah yang lebih kuat dan itu adalah evening star sehingga kemungkinan potensi tekanannya adalah terjadi untuk penurunan. Oke, berarti dari kondisi ini saya rasa H4 sangat wajar kalau swing high lalu kemudian kita mengandalkan potential rejection sebagai double top di 1.2590-an. Ya, kalaupun misalkan ya, minimal Anda bisa fokus dengan kondisi long bar ataupun long black candle. Anda hitung saja 50%-nya dan patokannya adalah selama dia tidak tembus area high dari long black ini yang ada di 1.25954, berarti kita masih dia akan tetap dalam jalur penurunan. Dan sekarang saya rasa ini saatnya untuk mempertahankan posisi sell dengan asumsi kita akan melihat kembali 1.2500 atau bahkan 1.2480-an. Dan kalau ternyata dia berhasil tembus 1.2470-an, Anda masih boleh pertahankan sell atau bahkan ya katakanlah mungkin menambah posisi sell Anda. Tapi hati-hati dengan kondisi stop loss karena kita masih tetap harus menantikan atau memastikan data inflasi Amerika. Oke, dari crude oilnya sendiri, saya berharap ini sebetulnya kita mendapatkan pondasi yang cukup bagus dengan asumsi 1, 2, 3. Berarti kita dapatkan triple bottom dan diharapkan dia terjadi kenaikan walaupun kenaikannya saya rasa kita masih akan berkutat dengan level 68, 69, 70. Tapi kali ini resisten 70 saya rasa cukup bagus. Kalaupun misalkan Anda ingin lakukan buy, pastikan 70.70 itu ditembus. Kalau ternyata dia tidak tembus, maka dia diasumsikan masih tetap berpotensi untuk kembali mengalami penurunan. Dan itu berarti level 64 ataupun bahkan 63 bisa terjadi kembali. Ya, itu artinya masih ada ancaman terkait dengan pola penurunan, tapi lagi-lagi level ini kemungkinan kita asumsikan sebagai good demand atau strong demand. Saya berharap nantinya inflasi memberikan tekanan terlebih dulu, lalu kemudian demand akan muncul dan menopang ataupun mendorong kondisi crude oil. Tapi untuk hari ini, saya rasa kenaikan sampai level 69 saja sudah cukup. Anda bisa lakukan sell, lalu kemudian diharapkan turun kembali ke level 66. Either nantinya apakah dia akan menjadi double bottom di area 66, atau akan mengalami penurunan terlebih dulu. Tapi yang jelas, jangan terlebih dulu untuk melakukan buy sebelum dia memastikan diri bahwa levelnya sudah cukup kuat, yaitu di area 66 atau 65. Nah, berarti kalau kita perhatikan di grafik daily-nya, sebetulnya lagi-lagi area yang kita sudah tandai sejak lama, yaitu area hijau di area 63 sampai 65, itulah area potential demand, sehingga nanti saya berharap posisi candlestick bisa atau mampu ditutup dengan candlestick long lower shadow seperti demikian. Kalau itu yang terjadi, well, Anda boleh pertahankan buy untuk besok malam. Tapi kalau tidak, maka hati-hati, kemungkinan kita akan dapatkan level di bawah 63 atau bahkan terancam di bawah $60. Ya, lanjut dengan kondisi gold yang ternyata di grafik H1 lagi-lagi kemarin memang sempat terjadi penurunan sampai kurang lebih 61.8% Fibonacci. Tapi perhatikan inilah shadow sehingga kita anggap inilah false breakout dan level 1951 tetap tidak bergeming. Artinya selamat untuk Anda. Karena kemarin saya perhatikan ada 2 kali kenaikan setelah sebelumnya dia tertahan di level 55, lalu kemudian dia rebound sampai level 65 atau 66, kemudian turun kedua sampai zona 49, tapi kemudian survive, bisa dibilang kondisinya kembali bangkit. Dan kali ini kita berharap level 63 atau bahkan 65 bisa ditembus atau bahkan sampai ke level 70. Tapi hati-hati teman-teman, kondisi ini kemungkinan akan terancam kembali kalau sampai dia turun di bawah 1946. Jadi itulah yang harus teman-teman perhatikan, terutama kaitannya dengan data inflasi. So, kalau kita perhatikan ini berarti di grafik keempatnya, lagi-lagi kondisi sideways, kita tinggal berharap saja antara level resistensi psikologis atau level support psikologis. Ingat, inflasi di atas 5%, kemungkinan 82 atau 1982 akan gagal ditembus, bahkan dia akan mengancam penurunan sampai level support psikologis 1931.
Tapi kalau ternyata data inflasinya katakanlah di bawah 4% atau let's say 3% ya, di bawah 3,7%. Itu yang sangat diperlukan, maka kemungkinan 1982, 1985 bisa didekati atau bahkan kecenderungan ditembus. Dan bahkan jauh lebih agresif lagi, bisa saja euforia tersebut mendorong emas langsung muncul level 2000 sebelum pengumuman Fed. Ya, pada akhirnya semua akan tertuju kepada inflasi dan itu akan menjadi penentu. Jadi kalau misalkan Anda sudah mengenakan atau mendapatkan TP pertama, untuk emas terutama, saya ingatkan kembali lagi, sebaiknya segera exit terlebih dulu, lalu kemudian wait and see, nikmati terlebih dulu, lalu kemudian perhatikan saat eksekusi di saat data inflasi. Saya lebih prepare untuk saat inflasi sudah dirilis daripada Anda muncul sebelum data inflasi.